Sebenarnya ya sejak awal mereka sudah punya filosofi sendiri. Cuma istilah filsafat hari ini kalau di Jepang itu Kitatsugaku, atau yang nanti diringkas dari Tatsugaku, itu artinya filsafat, love of wisdom, cinta kebijaksanaan. Yang merumuskan istilah ini namanya Nishiyamane, tahun 1862. Jadi love of wisdom itu kalau bahasa Jepangnya Kitatsugaku. Orang sana sekarang ringkasnya menyebutnya Tatsugaku. Jadi bahasa khas Jepang. Jadi filosofi kalau di Arab kemudian jadi hikmah, kalau di Jepang jadi Tatsugaku. Di Indonesia tidak berubah apa-apa, tetap jadi filsafat. Indonesia mungkin karena tidak punya istilah khusus, atau sebenarnya ada, kita belum tahu aja. Kalau tradisi-tradisi lokal mungkin banyak yang punya istilah khusus. Tapi sejauh yang saya tahu di bahasa Indonesia belum ada. Filsafat ya filsafat, falsafah. Tidak masalah, nggak ada istilahnya, asal praksisnya filsafat dan filosofi itu ada. Oke, kita lihat beberapa aliran filsafatnya Jepang. Yang paling terkenal itu Zen memang. Ini cabang Buddhisme. Tekanannya sama seperti semua filsafat timur yang lain, harmoni batin. Makanya di hampir semua filsafat timur ada anjuran orang untuk semedi. Kalau di Jawa disebut topo broto, kalau di Islam disebut tafakkur muhasabah. Karena orang tidak bisa mewujudkan harmoni batin kalau dia tidak muhasabah, tidak tafakkur, tidak mengheningkan cipta. Jadi mengheningkan cipta itu bukan mendoakan para pahlawan yang telah gugur, tapi membikin akal, pikiran, nuranimu hening, tidak sibuk oleh apapun, sehingga jernih membaca realitas. Itu gunanya mengheningkan cipta. Jadi tidak usah nunggu upacara mengheningkan cipta itu. Kalau memang kalian ingin hening, heninglah. Hentikan semua aktivitas yang mengacaukan batin. Jadi kalau di banyak teknik semedi itu biasanya jangan dipaksa berhenti, tapi biarkan aja datang, terus capek pergi sendiri semuanya. Biarkan aja datang, capek pergi sendiri, dan akhirnya hening. Kalau kalian paksa untuk pergi, biasanya malah tidak pergi. Kayak kamu, aku tidak ingin mikir kamu, aku tidak ingin mikir, ayo malah ada di situ terus. Tidak usah dipikir kayak gitu, flow aja kayak minggu lalu Karen Armstrong itu, mengalir aja. Dan nanti kalian akan sampai pada titik hening. Itu yang di banyak agama timur disebut semedi. Syukur-syukur kalau pagi kalian bisa latihan ini, hening sebentar sebelum bangun, atau setelah sholat subuh lah kalau ada waktu, kalau nggak tidur lagi. Ya semacam muhasabah tafakur, mengheningkan cipta sebentar. Kecuali kalau kalian subuhnya jam 7, itu urusan lain. Ya, kayak biasa nih. Oke, aliran Zen akan kita perdalam mungkin minggu depan. Jadi saya nggak perlu ngomong banyak. Ada 2 golongan besar. Yang pertama Soto Zen. Soto bahasa Jepang ya, bukan bahasa Indonesia. Ya, iya, nanti kalau satunya Soto Zen, jangan-jangan satunya Rawon Zen. Nah, iya, Soto Zen sama Rinzai. Jadi Soto Zen ini biasanya yang menjalankan para petani, para pedagang, pokoknya kelas-kelas yang bukan militer, kasta-kasta pekerja. Sementara yang aliran Rinzai itu biasanya untuk kelas penguasa dan militer. Orang kenalnya Zen Buddhisme. Kalau di Cina namanya Chan, C-H-A-N. Kalau ada yang berminat silakan main ke toko buku, banyak. Buku-buku tentang Zen biasanya berisi cerita-cerita yang menarik. Kayak buku-buku Sufi itu kan yang menarik kan karena cerita-cerita para walinya.
Zen Buddhisme nanti banyak buku juga isinya kayak begitu. Itu aliran pertama. Aliran kedua, Amida. Amida ini ya cabang Buddhisme juga, cuma yang isinya agak mix dengan Buddhisme Cina. Dia biasanya punya 2 patung, 1 patungnya Buddha, 1 patungnya Kuan Im, dewinya Sun Gokong itu. Dan yang ketiga patung Dai Sisi. Nanti ada gambarnya, silakan di surfing di Google. Yang satu lambang kebijaksanaan, yang Dai Sisi lambang kemurahan itu Dewi Kuan Im. Dan objek utamanya itu patung Amida, Buddha. Jadi ini Buddha versi Jepang. Oke, Buddha versi Jepang ini banyak yang memeluk karena tidak jelimet. Kalau Zen agak rumit pikiran-pikirannya. Terus Nichiren Sosu. Ini juga sekte Buddha. Jadi Nichiren Sosu ini semacam pemurnian. Jadi semua yang bau-bau lokal, bau-bau Jepangnya agak dibuang. Ini purifikasi model Buddhisme Jepang. Terus silahkan dibaca sendiri nanti. Terus Yoshida Shinto. Ini mix antara Buddha dengan Konfusianisme. Jadi Konfusianisme plus Buddha plus Shinto. Lahirlah namanya Yoshida Shinto. Sama kayak Islam dan Hindu di India jadi Sikh. Sama kayak Islam dan agama lokal Jawa yang melahirkan Islam kejawen. Nah ini Shinto yang agama lokal Jepang plus Buddha plus Konfusianisme. Mungkin zaman dulu mirip, ketika Hindu dan Buddha datang ke Jawa, lahirlah agama Hindu Buddha versi Jawa, yang Tuhannya disebut Siwa Buddha. Nah, itu kan khas karena Siwa itu ya miliknya orang Hindu, tapi di Jawa Siwa dimasukkan Buddha, jadi Siwa Buddha. Jadi agamanya Majapahit itu agama Siwa Buddha. Ini agama mix, mirip kayak Yoshida Shinto. Terus Neo-Konfusianisme juga berkembang dengan aliran-aliran itu. Sebenarnya secara umum alirannya 2. Yang pertama tekanannya pada moralitas, yang kedua tekanannya pada penguasa. Yang tekanannya pada moralitas namanya Kumazawa, yang tekanannya pada penguasa namanya Okyu Shorai. Oke, saya agak cepat ini karena minggu-minggu depan mungkin kita bahas lagi yang aliran-aliran. Oke, ada juga aliran namanya Mito, kayak merek HP-mu itu. Ya. Jadi kalau Mito ini bukan, kalau tadi purifikasi ke Buddhisme, kalau ini purifikasi ke agama lokal kuno Jepang. Alirannya namanya Mito. Sekitar tahun 1628 sampai 1700 yang menginisiasi Tokugawa Mitsukuni. Nah, jadi ini aliran kesekian yang ada di Jepang. Semoga nanti nggak ada aliran Smart Friend. Iya, karena kalau Smart Friend sudah 4G nih, kalau Mito kan belum. Oke, yang aliran-aliran minggu depan kita jelajahi, khususnya yang Zen Buddhisme sama Samurai Bushido. Ada beberapa, ini tak kasih contoh aja, filosofi lokal dari religi lokalnya Jepang yang sampai sekarang masih hidup. Yang pertama ada filosofi, ini contoh aja biar kalian ngerti kenapa Jepang itu sampai segitunya. Ada filosofi namanya Mottainai. Mottainai itu anti mubadir. Ini luar biasa orang Jepang.
Saya baca bukunya tentang Mottainai itu, subbab-subbabnya itu kayak gitu. Misalnya, kalau makan tidak boleh sisa. Maka orang Jepang itu kalau makan nasi misalnya, sisa satu aja harus diambil dimakan. Tidak boleh menyia-nyiakan makanan. Menyia-nyiakan makanan mubadir. Kalau makan hewan yang rela mengorbankan dirinya untuk kita, seperti ikan itu kan makhluk hidup yang mengorbankan dirinya untuk kehidupan kita, mereka harus kita hargai, dimakan semuanya. Tidak boleh ada bagian yang dibuang. Kasihan mereka loh, sudah mengorbankan dirinya, kamu cuma nyuwil sedikit terus nggak jadi makan, buang. Dan itu bagi mereka tantangan. Jadi mereka akan menyesal luar biasa kalau melakukan hal yang mubadir. Anti-tas kresek. Ya, mereka punya teknik bungkus sendiri namanya furoshiki. Furoshiki itu kalau diterjemah dalam bahasa Jawa namanya buntelan. Ya. Loh ya, nek Jepangi furoshiki, bahasa Jawanya buntelan. Jadi mending pakai kain yang kayak ibu-ibu biasanya itu, taplak luas, itu kan dikasih buat bungkus bawa aja, kan fleksibel. Dan kalau kotor ya dicuci, dipakai lagi. Kalau kresek kan habis dipakai dibuang. Mubadir. Bahkan di Jepang anak-anak sekolah dulu sampai sekarang saya tidak tahu masih ya apa enggak, ada alat untuk megang pensil yang sudah pendek. Kenapa? Biar pensilnya benar-benar habis. Kamu kan kalau pensil tinggal segini kan mesti mbok buang. Kadang masih segini aja mbok buang. Tapi ada alatnya sana untuk pegangannya pensil yang sudah pendek. Bukan berarti mereka miskin, tapi jangan sampai mubadir. Termasuk tata ruang. Di situ dicontohkan ruang tamu itu ya jangan tidak ada jendelanya. Kalau siang mau baca buku, mending nggak usah pakai listrik, dibuka aja. Sekarang kan orang semakin modern kan semakin tidak pakai jendela karena butuh AC. Jadi pagi-pagi kuliah pun harus listriknya nyala. Itu mubadir. Bahkan ilmu juga jangan mubadir. Kalau di Jepang, kalau memang cita-citamu dagang, ya jangan kuliah di UIN, apalagi Usuluddin. Kalau cita-citanya dagang, kok kuliah di Usuluddin, nanti ilmumu mubadir. Ya dagang aja, atau kalau kuliah ya fakultas ekonomi. Kalau cita-citanya pingin buka warnet, ya jangan kuliah di fakultas syariah atau fakultas adab. Tidak nyambung, nanti ilmumu kemana? Mubadir. Nah itu termasuk filosofi kalau di Jepang namanya mottainai. Menyesal kalau melakukan sesuatu yang mubadir. Jadi yang tadi ngambil minum, awas kalau nggak habis. Harus habis. Makanya saya minumnya yang ini aja. Yang itu belum tak minum, yang mau minum silahkan nanti. Jangan sampai disisakan. Lah ini disisakan, emangnya yang lain mau menghabiskan? Kan nggak mau. Apalagi minumanmu. Jadi takmirnya nggak tak buangin, jadi wajib habis. Kalau enggak, kalau orang Jepang itu menyesal luar biasa. Jadi monggo dihabiskan dulu yang belum habis. Oke. Jadi ini contohnya. Terus menurut saya yang dahsyat lagi dari Jepang adalah isolasi tadi. Tidak banyak negara yang berani mengisolasi dirinya. Khawatir macam-macam sudah. Coba berani nggak Indonesia deklarasi mulai hari ini putus hubungan dengan semua yang berbau luar negeri. Kita cukupi kebutuhan kita sendiri. Kalau mau sebenarnya bisa. SDM, SDA kita memadai. Cuma apa ya, berani. Mau sih mau. Kayak orang disuruh kawin 2 apa kawin 3 itu loh. Mau sih, tapi apa ya, berani. Resikonya panjang. Nah, isolasi juga begitu. Kenapa sih harus diisolasi? Ada gunanya. Ketika orang melakukan isolasi, dia akan mandiri secara mental dan mandiri secara material. Mandiri secara mental itu dia akan tangguh, tidak gampang mudah dipengaruhi.
Tidak gampang tergoda oleh luar, karena nantinya dia sendiri juga bisa melakukan, bisa hidup tanpa yang di luar. Kalau orang sudah merasa mandiri di mentalnya kan, kalau mau ngasih bantuan monggo, nggak mau juga nggak paten. Toh tanpa bantuanmu aku bisa hidup, aku juga bisa senang. Nah, itu isolasinya Jepang zaman itu. Yang kedua, mandiri secara material. Ini bikin orang sadar bahwa ternyata meskipun nggak dibantu luar, nggak dibantu Amerika, Inggris, Jerman, Belanda, kita juga bisa hidup, bisa senang-senang, masih bisa ketawa-ketawa. Nah, itu filosofi isolasi. Jadi bukan berarti kok jangan bergaul dengan yang lain, tapi kita harus belajar dulu sampai tangguh, sampai mandiri, baru kerjasama, baru bergaul dengan yang lain. Maka kita tidak akan tergantung dengan yang lain. Mungkin yang lain malah yang tergantung dengan kita. Itu dulu yang diterapkan oleh Tokugawa, yang bikin mentalnya orang Jepang tangguh sampai hari ini. Bolak-balik diguncang gempa, dihantam tsunami, mereka tetap tangguh, tidak cengeng kayak kita. Kita kan bencana dikit aja kan nunggu bantuan luar negerinya, dan rebutan ketika bantuannya datang, itu kan menunjukkan kita agak lemah di mental, tidak tangguh. Kalau Jepang, mereka memang latihan untuk tangguh, untuk mandiri di era pra-modern, sehingga masuk zaman modern mereka kuat luar biasa. Itu contoh filosofinya masyarakat Jepang. Terakhir, orang Jepang hari ini tak ambil dari satu buku